Halo semuanya, assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu relasi sudut trigonometri. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bahkan sekaligus menghafal sudut-sudut istimewa, terutama dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kali ini relasi sudut itu digunakan untuk mencari nilai sudut-sudut yang lainnya sampai derajat 360 ya. Adapun pengertian dari relasi sudut yaitu sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi nanti bisa menggunakan relasi sudut ini untuk mencari sampai 360 derajat tanpa kita menghafalnya ya. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah lingkaran nanti kalau kita bedah itu akan membentuk 4 buah kuadran ya. Kuadran pertama, kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Sesungguhnya ini berasal dari sebuah lingkaran. Nah, dari lingkaran tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sehingga disebut kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalau kita ukur, nah di sini pasti dimulai dari 0 derajat. Lalu di sini 90 derajat, 180 derajat. Nah, di sini 270 derajat. Nah, di sini berakhir di 360 derajat. Nah, itu lingkaran. Nah, bagaimana hubungannya dalam perbandingan trigonometri? Nah, dalam trigonometri kita kenal yang namanya sin, cos, tan, dan teman-temannya yang lain, yang 3 buah lagi. Ya, kita cukup hafalkan mereka saja bertiga. Nah, nanti untuk kuadran pertama itu berlaku ketiganya. Di sini kita fokusnya atau cukup menghafalkan yang nilainya positif saja dulu. Yang positif mereka bertiga semuanya atau all. All artinya yaitu sin, cos, dan tan, dan 3 teman yang lainnya sekan, kosekan, dan kotangan. Itu mereka nanti memiliki nilai yang positif. Nah, sedangkan di kuadran yang kedua yang bernilai positif yaitu sin. Di kuadran ketiga yang positif yaitu tangan atau tan. Dan yang keempat yaitu yang nilainya positif yaitu cos atau cosinus. Nah, berarti sisanya kayak di kuadran kedua, sisanya yang bernilai negatif, berarti selain sin ada cos dan tan. Kita bisa tuliskan yang negatifnya, berarti di sini ada si cos dan si tan. Nah, sedangkan yang di kuadran ketiga yang nilai negatifnya selain tan berarti ada sin dan cos. Kalau di kuadran keempat yang negatifnya berarti ada sin dan tan. Nah, begitu ya. Ini kunci utama untuk menyelesaikan sudut relasinya. Nah, atau kita bisa menghafalkannya. Hafalkannya cukup yang bernilai positif saja. Sin, cos, tan berarti semua, all, semua. Sin kita singkatnya sindikat, tannya tangan, cosnya kosong. Nah, kalian tinggal menghafalkan semua sindikat tangan kosong. Semua kuadran 1, sindikat kuadran kedua, tangan ketiga, dan kosongnya keempat. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Selebihnya berarti mereka bernilai negatif. Kuncinya untuk menghafalkan selain tadi letak kuadrannya, sekarang nilainya. Sudut berelasi itu nanti akan dibagi dua jadi 180 derajat dan 360 derajat. Artinya garis yang
melintang secara horizontal 180 dan 360. Nah, dia nanti fungsinya tetap tidak berubah. Nah, kalau 90 derajat dan 270 derajat, nah yang vertikal ke atas ke bawah, nanti dia fungsinya berubah. Berubahnya bagaimana? Kalau yang diketahuinya sin, terus kita gunakan 90 derajat atau 270 derajat, maka sin akan berubah jadi cos. Yang cosnya berubah jadi sin, kebalikan, dan seterusnya ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, nah si tan ini akan berubah jadi cot. Kotangan, atau sebaliknya, kotangan nanti akan berubah menjadi si tan. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Semuanya ini harus diingat ya sebelum kita menghitung. Cara mengaplikasikannya, misal di kuadran 1. Lihat, kalau yang di sini sebelumnya. Kuadran 1 itu dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat kan? Ingat 360. Ingat kalau 360 derajat ini yang berakhirnya ya. Paling terakhir nanti di kuadran keempat. 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 1. Ingat yang positif semuanya. Maka nanti hubungannya yaitu nilainya yaitu 90 derajat akan dikurangkan dengan sudut tersebut atau sudut alfa. 90 derajat dikurang alfa. Nah, bagaimana hubungannya? Lihat. Kalau sin berarti sin 90 derajat dikurang alfa. Ingat tadi, kalau 90 derajat fungsinya berubah, sin menjadi cos. Nah, ini pun nanti sin ini pakai 90 derajat, maka sinnya berubah menjadi cos. Cos siapa? Cos alfa. Kita tinggal ambil dia. Nah, yang 90 derajat ini menjadi patokan, fungsinya berubah atau tetap. Ya, kalau 90 derajat kan sudah pasti berubah tuh. Nah, berubahnya lihat siapa? Lihat yang di sini, sin. Kalau sin berarti menjadi cos. Cos alfa. Kita tinggal ambil nilainya dari dia. Nah, sekarang kalau misalkan yang diketahuinya cos. Cos 90 derajat dikurang alfa. Ingat 90 derajat berubah. Maka cos berubah jadi berubah menjadi sin. Sin alfa. Nah, si tangan pun sama. Tangan 90 derajat min alfa. Nah, maka si tangan berubah menjadi kot tangan alfa. Seperti itu. Nah, contohnya. Contoh nomor 1. Misalkan saya punya sudut sin 20 derajat. Kita nggak tahu kan nilai dia 20 derajat itu kan bukan yang istimewa. Istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90. Sedangkan sin 20 derajat ini berada di kuadran ke-1. Artinya nilai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Pasti ada nilai 20 derajat. Bagaimana cara memecahkannya? Cara memecahkannya kita bisa tulis lagi sin, pindahkan ke sini. Nah, yang 20 derajat itu kan kita punya modal kalau si kuadran 1 itu dimulai dari 90 derajat dikurangi alfa. 90 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa? Alfanya gini. 90 dikurang berapa? Hasilnya 20. Maka nanti kan akan dikurang 70 kan? Karena 90 dikurang 70 yaitu 20. Nah, sehingga nanti sin 20 ini, ingat 90 itu kan berubah. Sin berubah jadi cos. Cos berapa? Cos 70 derajat. Artinya, sin 20 derajat akan mempunyai nilai sama dengan cos 70 derajat. Seperti itu. Atau yang nomor 2. Misalkan cos 40 derajat. Cos 40 derajat berarti cos sama dengan cos 90 derajat dikurang 50 derajat. Karena 90 dikurang 50 yaitu 40. Karena 90, maka cos akan berubah jadi sin. Sin 50 derajat. Artinya cos 40 derajat akan mempunyai nilai yang sama dengan sin 50 derajat.
Contoh lagi. Contoh cos 45 derajat. Maka kalau kita tuliskan yaitu cos 90 derajat dikurang 45 derajat. Karena cos 90 dikurang 45 yaitu cos 45. Ingat, 90 berubah. Cos berubah menjadi sin. Alfanya yang ini. Jadi sin 45 derajat. 45 derajat kan sudut istimewa. Berapa sin 45? Yaitu setengah akar 2. Nah, maka nanti cos 45 akan mempunyai nilai sama dengan sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Nah, ini ingat karena kuadran pertama positif semua. Aman. Jadi nanti hasil akhirnya harus positif di sini juga positif, di sini juga positif. Nah, itu contoh kuadran 1. Nah, sekarang kuadran yang kedua. Ingat, kuadran kedua itu dimulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Dan yang bernilai positif hanya sin. Selebihnya cos dan tan bernilai negatif. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, maka nanti kuadran 2 itu bisa kita hitung karena dia dimulai dari 90 sampai 180. Nah, maka nanti dimulai dari 90 derajat ditambah alfa, atau kalau kita hitung mundur ke atas ya gitu, berarti 180 derajat dikurang alfa. Nah, ini bisa kita gunakan salah satunya. Kalau 90 derajat tambah alfa berarti dia geraknya ke sini, ke bawah, turun ke sini. Kalau 180 dikurang alfa berarti dia naik gitu arahnya. Nah, bagaimana dengan nilai-nilainya? Kita lihat sin, kalau kita gunakan yang 90 derajat ditambah alfa sama dengan, ingat tadi kalau pakai 90 derajat berubah atau tetap? Berubah ya, karena dia berubah, sin berubah menjadi cos. Cosnya apa? Cos alfa. Perhatikan, kita punya sin kan? Sin di kuadran 2 tadi positif negatif, positif nih masih ada, maka di sini tetap positif cos alfa. Kalau si cos 90 derajat ditambahkan alfa, cos berubah menjadi sin alfa. Ingat, kalau cos di kuadran kedua nilainya apa? Tuh, negatif, maka di sini berubah jadi min sin alfa. Sekarang tangan 90 derajat ditambahkan alfa sama dengan tan berubah menjadi kotangan alfa, tinggal ambil dari sini. Tan kalau di kuadran kedua berarti nilainya negatif gitu. Nah, makanya di sini positif dan negatif ini berpengaruh. Kalian mesti menghafalkan. Gunanya untuk apa? Untuk mencari nilainya dia nanti. Nah, itu kalau pakai 90 derajat ditambah alfa. Bagaimana kalau kita gunakan 180 derajat dikurang alfa? Tetap ya di sini sin. Kita kasih garis. Misalkan di sini sin 180 derajat dikurang alfa. Ingat, kalau pakai 180 fungsinya berubah atau tetap? Nah, kasih bocoran. 180 dikurang 180 atau 360 derajat itu fungsinya tetap. Artinya gini, kalau tetap berarti dia tetap tuliskan sin. Sin apa? Sin alfa lagi. Kan tinggal ambil yang ini. Sin di kuadran kedua yaitu positif, tetap di sini. Tuh, kalau mau dituliskan positif. Kalau positif kan nggak mesti ditulis juga nggak masalah. Sekarang si cos, berarti cosnya 180 derajat dikurang alfa. Cos pakai 180 derajat tetap tulis lagi cos alfa. Cos di kuadran kedua nilainya negatif. Kalau tangan
tangen 180 derajat dikurang alfa. 180 derajat fungsinya tetap, maka di sini tetap tan alfa. Tan di kuadran kedua nilainya negatif. Nah, ini rumusannya kalau mau menghafal. Baguslah kalau mau menghafal ya, tapi nanti itulah konsepnya. Contoh. Contohnya saya punya nomor 1 sin 135 derajat deh. 135 kan sebelum 180 kan, berarti dia ada di kuadran kedua. Sin 135 derajat, kalau kita mau menggunakan, jadi bebas, kamu mau pilih 90 plus alfa atau 180 min alfa. Misalkan kalau mau pakai 90 plus alfa, berarti 90 ditambah berapa, hasilnya 135. 45 derajat kan, 90 tambah 45 nanti hasilnya 135. Nah ingat, sin kalau pakai 90 derajat maka berubah jadi cos, maka jawabannya cos 45 derajat. 45 derajatnya langsung dari sini turunkan ya. Udah, jadi cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2. Artinya sin 135 derajat itu mempunyai relasi yang sama nilainya dengan cos 45 derajat, yaitu nilai hasil akhirnya itu setengah akar 2 ya. Atau mau pakai yang 180 derajat, maka nanti di sini sin 135 derajat sama dengan, yaitu sin 180 derajat dikurang berapa, hasilnya 135, kurang 45 derajat juga kan. Nah kalau 180 kan tetap, maka di sini tulisin lagi sin 45 derajat. 45 derajatnya dari sini tinggal dituliskan ke bawah. Berapa sin 45 derajat? Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Sama kan nilainya? Tuh, gitu maksudnya. Jadi artiannya sin 135 derajat akan punya nilainya sama dengan cos 45 derajat dan sama dengan sin 45 derajat, yaitu sama-sama setengah akar 2. Contoh nomor 2, cos 150 derajat. 150 kan sebelum 180 kan, berarti dia ada di kuadran ke-2 ya. Kita mau pakai yang 90 ditambah berapa? Ditambah 60 kan. 90 tambah 60 itu 150. Nah, kalau pakai 90 derajat, maka cos berubah jadi sin. Ingat, kalau kuadran 2, cos itu nilainya apa? Positif, negatif? Negatif nih. Lihat tuh. Kalau cos di kuadran kedua nilainya negatif. Kalau tadi sin, kalau sin ya positif, semuanya nanti di sini positif. Positif, positif. Nah, ini cos, perlu diperhatikan. Kalau cos berarti dia nilainya negatif. Ya. Jadi hasilnya min sin 60 derajat. Ayo, sin 60 derajat berapa kemarin? Setengah akar 3. Jangan lupa negatifnya dituliskan. Jadi min setengah akar 3. Nah, kalau kita gunakan yang 180, sin. Sekarang cos 150 derajat. Berarti kita tuliskan cos 180 derajat. Nah, berarti cos 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, ingat, kalau 180 itu kan berarti fungsinya tetap ya. Maka di sini tetap tuliskan cos 30 derajat. Jangan lupa plus minusnya. Kalau cos di kuadran 2 itu min. Jadi min cos 30 derajat. Berapa cos 30 derajat? Setengah akar 3. Min, jangan lupa.
alfa. Minnya min setengah akar 3. Oke, masih bingung kah? Semoga enggak ya. Nah, bagaimana kalau si tangan 143 derajat? Nah, kita gunakan misalkan mau pakai 90 dulu. 90 tambah berapa, hayo? Tambah 53 derajat ya. Kalau tan berubah jadi kot tangan 53 derajat. Jangan lupa tangan di kuadran 2 positif negatif gitu. 53 derajat. Nah, di sini juga bisa tangan 143 derajat. Kita gunakan 180. Berarti 180 berapa? 180 dikurang berapa jadi 143? Kurang 37 ya. 37 derajat. Ya. Oke, berarti kita kalau 180 tetap tangan alfanya berarti 37 derajat. Tangan di kuadran kedua nilainya negatif. Jadi artinya tangan 143 derajat akan punya nilainya sama dengan min kotangan 53 derajat dan min tangan 37 derajat. Oke, sekarang lanjut di kuadran 3. Kuadran 3 diingat kembali, kuadran 3 dimulai dari 180 sampai 270. Dimulai dari 180 sampai 270 derajat. Dan yang bernilai positif hanya tangan. Selebihnya sin dan cos itu nilainya negatif. Nah, maka si kuadran kedua itu dimulai dari 180 derajat ditambah alfa, atau kalau mundur berarti 270 derajat dikurang alfa. Nah, maka di sini nanti akan berlaku nilai sinnya 180 derajat ditambahkan alfa. Ingat kalau 180 tetap berubah, tetap ya, tetap sin alfa. Nah, sekarang sin di kuadran ketiga negatif positif negatif gitu, karena yang positifnya hanya tangan saja. Ingat di sini dituliskan saja deh, tuliskan saja yang plusnya yaitu tan, jadi biar ingat ya. Oke, sekarang kalau cos 180 derajat ditambahkan alfa. Kalau cos pakai 180 tetap, maka di sini cos alfa. Cos di kuadran ketiga, nah yang positif tan doang, maka di sini negatif. Kalau tan berarti tan 180 derajat ditambahkan alfa. Tan positif ya, berarti tan alfa. Seperti itu. Nah, sekarang pakai yang 270 derajat. Kalau pakai 270 derajat berarti sin 270 derajat dikurang alfa. Kalau 270 berubah atau tetap? Dalam 270 fungsinya berubah. Kalau sin berubah jadi cos, maka cos alfa. Sin di kuadran ketiga nilainya negatif. Terus kalau cos 270 derajat dikurang alfa, cos dipakai 270 berubah jadi sin alfa. Cos di kuadran ketiga nilainya negatif. Kalau tan 270 derajat dikurang alfa, maka tan berubah jadi kotan alfa. Tan positif negatif positif, jadi nggak usah ditulis di sini, atau mau dituliskan juga boleh, plus kotangan alfa ya. Contoh nomor 1, sin 225 derajat. Sebetulnya ini sudut istimewa, tapi misalkan kita lupa, maka bisa digunakan pakai relasi sudutnya ya. Sin 225, kalau kita pakai sin 180 berarti ditambah berapa jadi 225? Tambah 45. Oke,
Maka nanti pakai 180 kan berubah. Ingat sin. Kalau pakai 180 kok berubah. Tetap ya. Berarti sin 45 derajat. Jangan lupa kalau sin di kuadran 3 nilainya negatif. Oke, berarti min sin 45 berapa? Setengah akar 2. Gitu. Atau mau pakai yang 270 dikurang. Berarti di sini sin 225 derajat sama dengan sin 270 dikurang berapa biar ada 25? Kurang 45. Kalau pakai 270 fungsinya berubah. Sin berubah jadi cos 45 derajat. Sin di kuadran ketiga nilainya negatif. Berarti negatif cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 kan? Tinggal tambahin min ya. Tuh, sama-sama min setengah akar 2. Itu ya maksudnya. Karena dia sudut istimewa, kalau kamu hafal nggak masalah. Misalkan ini kalau nggak hafal, kita bisa menggunakan sudut relasi. Yang kedua, sin 240 derajat. 240 derajat itu berarti 180 ditambahkan 60. Kalau 180 kan fungsinya tetap, berarti sin 60 derajat. Karena di kuadran ketiga, kuadran ketiga, maka nilainya negatif. Sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3 kan? Berarti min setengah akar 3. Atau mau pakai yang 270, berarti sin 240 itu sama dengan sin 270 dikurang 30 derajat. 270 kan berubah jadi cos berapa? Cos 30 derajat. Tinggal pindahin ini ke sini. Sin di kuadran ketiga, kalau kuadran ketiga berarti nilainya negatif. Min cos 30 derajat. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 juga kan? Tinggal turunkan minnya ke sini. Mulai di kuadran keempat, ingat ya. Kuadran keempat itu dimulai dari 270 sampai 360. Dan yang positif yaitu cos, negatifnya yaitu sin dan tan ya. Berarti kalau kuadran 4 dimulai dari sudut 270 derajat ditambahkan alfa, atau yang paling akhirnya yaitu 360 derajat. Kalau mundur berarti dikurang alfa ya. Kita cek satu-satu. Kalau sin kita gunakan 270 derajat ditambahkan alfa. Sin pakai 270, fungsinya berubah atau tetap? Berubah ya. Sin berubah menjadi cos, maka cos alfa. Alfanya langsung dari sini pindahkan ke sini. Sin di kuadran keempat, ingat tadi kuadran keempat siapa yang positif? Yang positifnya cuma si cos. Berarti sin nilainya negatif, cos alfa. Nah, kalau si cos berarti cos 270 derajat ditambahkan alfa. 270 berubah menjadi sin alfa. Cosnya positif ya, tetap di sini positif. Kalau si tan berarti tan 270 derajat ditambahkan alfa. Tan berubah menjadi kotan alfa. Tan di kuadran 4 negatif, karena yang positifnya cuma si cos, berarti min kotangan. Nah, bagaimana kalau pakai 360? Kita coba. Sin 360 derajat dikurang alfa. Kalau 360 berubah atau tetap? Jeng 360 fungsinya tetap. Kalau tetap, maka di sini dituliskan sin kembali. Sin alfa. Positif negatif? Negatif, karena yang positifnya yaitu cos.
Nah, kalau cos berarti cos 360 derajat dikurang alfa. Positif ya, cos alfa. Kalau tan berarti tan 360 derajat dikurang alfa. Positif negatif kuadran 4 negatif. 360 fungsinya tetap tan alfa. Seperti itu. Contoh nomor 1. Sin 280 derajat sama dengan sin 270 ditambahkan berapa? Tambahkan 10 ya. Kalau 270 kan berubah tuh. Berubah jadi cos. Ingat kalau 280 itu ada di kuadran keempat. Kuadran keempat maka dia negatif. Kalaupun di sini hasilnya cos, kamu jangan ngeliat ke sininya ya, lihatnya di sininya nih. Sin, lihatnya letak sin dia. Sin di kuadran keempat maka nilainya min cos 10 derajat. Seperti itu. Atau sin 280 derajat maka sin 360 derajat dikurang berapa? 80 derajat. Sin kan di kuadran 4 negatif. Nih yang menjadi patokan kuadran 4 itu dianya nih 280 nya. Kuadran keempat. Kuadran keempat itu kalau sin nilainya negatif. Pakai 360 berarti tetap sin 80 derajat. Nah, kalau kamu hitung pakai kalkulator nilainya pasti nanti akan sama mereka berdua. Ya. Nomor 2. Nah, jangan sin lagi, cos 315 derajat. Ya. Cos 315 derajat berarti cos 270 derajat ditambahkan dengan 45 derajat ya. Nah, ingat ini yang jadi kuadran keempat. Kuadran keempat cos berarti positif kan? Pakai 270 berubah. Kalau cos berubah jadi sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Atau sin lagi cos 315 derajat, yaitu cos 360 dikurang 360 derajat dikurang 45 derajat ya. Kalau cos di kuadran 4 nih, yang jadi kuadran 4 nya dia kan positif, 360 itu kan tetap, berarti tetap cos 45 derajat. Cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Tuh sama nilainya ya. Oke, sampai di sini, sampai kuadran keempat. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.